gempuran dari perusahaan-perusahaan China seperti Fore ya, dan juga Tomorrow Coffee di segmen coffee shop, dan juga BYD ya di segmen otomotif, itu sangat-sangat menjadi satu challenge untuk pengusaha-pengusaha lokal ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang sharing sama saya, "Coach, aduh tantangannya saat ini berat ya. Bukan kita hanya menghadapi pengusaha-pengusaha dari lokal saja, kompetisi makin banyak, juga kompetisi dari perusahaan-perusahaan China itu menggempur customer kita, sehingga customer kita banyak pindah ke perusahaan-perusahaan lain, banyak pindah ke brand-brand lain yang lebih murah, lebih kompetitif, dan punya brand yang cukup dikenal." Nah, itu kita jadi challenge buat pengusaha ya. Satu sisi kita masih ada cash flow challenge, masih ada juga tantangan-tantangan lainnya di internal. Itu menjadi hal-hal yang sangat-sangat membuat kita sangat-sangat berat menghadapi bisnis zaman sekarang. Nah, itu gimana, Coach? Nah, di video ini khususnya saya akan sampaikan ada strategi-strategi dan planning bagaimana saya sebagai pengusaha lokal untuk bisa bersaing. Minimal kita tahu langkah-langkahnya apa yang harus kita hadapi, dan kita harus tahu strategi-strategi apa yang mereka lakukan, sehingga kita bisa bersiap-siap untuk kita juga sama-sama punya strategi dan planning ya. Nah, saya sedang mengejar subscribers di YouTube ini mencapai 500.000 subscribers. Jadi jika Anda berkenan, Anda bisa like dan juga komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe ya, supaya Anda pun juga mendapatkan video-video terupdate dari saya. Kita langsung masuk ke strateginya. Jadi gini, ada strategi ya, ada juga plan. Bisnis saya dimulai sejak saya kecil ya. Apa-apa saya suka ajarin bagaimana caranya berbisnis. Tapi zaman dulu, ataupun kalau bisnis yang kita tahu adalah bisnis itu cuma ya seperti kayak dagang. Jadi beli murah, jual mahal. Beli 100.000, jual 500.000. Jadi margin itu yang kita anggap jadi keuntungan. Itu sesimpel itu bisnis ya. Bisnis bukan hanya seperti itu. Tentunya bisnis itu kita bagaimana harus punya strategi ya, dan planning. Oke. So, Anda tahu strategi sama planning bedanya apa? Strategi itu adalah how to-nya, planning itu adalah what-nya, what to do. Oke? So, planning adalah what to do, strategi is how to do. Kalau kita lihat di China ya, kalau Anda baca satu buku Sun Tzu, itu strategi perang China, bagaimana dia bisa memenangkan satu pertempuran adalah kalau dia mengerti apa yang menjadi kebutuhannya, atau apa yang mengerti ya lawan itu kayak gimana kondisinya, mengerti sepenuhnya bagaimana mereka kondisinya, apa kekuatan mereka, strength-nya bagaimana. Bahkan mereka pakai strategi untuk kita masuk ke dalam musuhnya, pura-pura jadi mata-mata, tapi dia keluar lagi dan mengetahui insight-nya. Jadi kita know the enemy, baru kita bisa menang ya. Nah, banyak strategi-strategi yang kita belajar tentunya ya. Kalau Anda sering baca buku-buku tentang strategi perang dan sebagainya, itu adalah tentang strategi. Strategi sama planning ini harus kita miliki. Jadi planning adalah what to do-nya. Jadi plan bisa jadi 1 minggu ini planningnya apa, 1 bulan planningnya apa, 3 bulan apa, setahun dan sebagainya. Jadi seperti kayak kita merencanakan bisnis kita mau jalannya kemana. Ada beberapa bisnis yang planning aja nggak punya ya. Setahun ke depan goalnya kemana? Nggak punya. Setahun ke depan apa yang ingin dicapai? Juga nggak tahu. Jadi planning aja nggak ada. Kalau planning nggak ada, bagaimana kita mau strategi? Jadi planning itu adalah targetnya, tujuannya, perencanaannya. Strategi adalah how to mencapai itu, strateginya gimana. Kita closing lebih banyak, strateginya gimana. Oh, kita mau planningnya, kita mau mencapai misalnya mendominasi pasar di Indonesia. Contohnya, kita mau buka cabang di 5 kota besar di Indonesia. Oke, itu planningnya. Oke, kapan rencananya? Kapan kita bisa mencapai itu? Lah, strateginya gimana untuk bisa mendominasi di 5 kota besar di Indonesia? Nah, itu kan juga strategi. Jadi orang China, pengusaha China, mereka punya planning itu sangat-sangat detail. Wah, saya masuk pasar Indonesia nih, mau mendominasi kesekian banyak, karena dia tahu populasinya begini, di kota ini segini, kota ini segini, dia langsung buka semua datanya. Nah, langsung susun strateginya. Dan waktu bikin strategi, nggak 1 orang 2 orang, 10 orang langsung brainstorming ke satu strategi kecil. Bagaimana kita bisa menang? Karena mereka membuat satu strategi itu kumpulin 5 orang ya. Karena di sana tuh bisa bikin strategi itu strategi fokus. Jadi 10 orang dikumpulin jadi beberapa strategi-strategi kecil, langsung dikumpulin, langsung di brainstorm, langsung dapat strateginya apa. Jadi menggempur satu pasar itu sangat mudah, karena mereka yang pikirin strategi, bayangin 10 orang, dan orang-orangnya sudah diseleksi, diukur, dites IQ-nya dan sebagainya. Mereka brainstorming, bayangin, brainstorming bersama ya, fokus, waktunya nggak ke distract sana sini, nggak buka TikTok, nggak buka segala macam, fokus, dikasih waktu efisiensi, dikasih productivity, lalu dikasih insentif, kasih reward, ditambah AI. Jadi waktu brainstorming strategi aja mereka punya satu sistem. Nah, ini jadi menurut saya sebagai pebisnis bukan hanya fokus kepada planning dan strategi, tapi juga ada sistemnya.
Nah, bagaimana sistem untuk merancangkan sebuah strategi sehingga strateginya begitu kita lakukan itu langsung tek dapatnya yang pas. Nah, itu China. Jadi saya datang ke perusahaan-perusahaan di China, langsung ke sana, saya melihat bagaimana they create the strategy, bagaimana dia kumpulin orang-orang yang pinter-pinter, yang keren-keren, yang brilliant IQ-nya segala macam, dikumpulkan di dalam satu tempat, seperti diisolasi seperti itu. Mereka dipikirin, wah tok segala macam, semua resources-nya sudah disediakan. Ya mau tools ini, segala macam, teknologi semua sudah ada. Itu mencetuskan satu strategi, dan setiap hari target, ada 5 strategi, contohnya seperti itu. Nah, bagi mereka bagaimana kita nggak cepat gitu loh. Karena sistem versus productivity itu yang mereka lakukan. Nah, jadi pebisnis lokal, ya, saya dan Anda, saya juga sama. Kita belajar. Oh, mereka begitu cara bikin strateginya. Mereka punya planningnya begitu. Dan bahkan mereka bukan hanya SOP aja. Bikin strategi ya, baru bikin. Planning ya. No. Dia DNA-nya setiap hari begitu. Strategi, planning, sistem. Jadi udah jadi DNA, bukan jadi SOP. Nah, di sini masih jadi SOP. SOP pun jalan juga enggak, ya maksimal juga enggak. Waktu kerja sebentar, istirahat. Kerja sebentar, minum kopi. Kerja sebentar, santai. Kerja sebentar, buka scroll sosial media. Mana bisa melawan produktivitas dari Cina? Itu satu aja kalau kita jalankan benar, naik produktivitas luar biasa. Maka kalau kita sebagai perusahaan, fokus kita bukan, misalnya contoh, Anda punya perusahaan di mana banyak manajer, banyak leaders, banyak supervisor, ngapain aja kerjanya? Anda pernah ukur nggak produktivitasnya seperti apa? Oh iya coach, saya udah ukur coach, pakai KPI coach. Belum cukup. KPI itu cuma penilaian indikator di akhir. Progres hariannya gimana? Ukurannya pakai apa? Sistemnya gimana? Semua di saya nih. Saya menjadi Superman, Superwoman. Nah, itu aja udah ketinggalan jauh. Jadi pengukuran. Jadi gini, ada beberapa perusahaan yang saya lihat adalah mereka itu men-training leadernya. Bagus sih di training, tapi di training untuk di grooming. Di grooming itu dipercantik cara ngomongnya, cara approach-nya, cara pendekatannya. Bagus sih kata-katanya diubah gitu kan. Cara nanya jadi pokoknya lebih diperhalus lah, grooming. Ya, saya nggak bilang itu nggak bagus. Very good. Ya, tapi pertanyaannya yang kita butuhkan adalah meng-grooming leader, mempercantik gaya bahasanya, tatanan urutan kalimatnya, atau productivity leaders. Jadi kalau Anda men-training leaders untuk grooming the leaders, Anda akan punya leader yang cantik-cantik ngomongnya, manis-manis ngomongnya. Tapi kalau punya leader yang productivity, itu satu hari kalau biasanya mereka kerja, misalnya 5 pekerjaan, kalau di training untuk productivity, mungkin satu hari bisa 20 pekerjaan. Itu produktif. Nah, di China, pengusaha China, mereka don't care about the grooming. They care about the productivity. Ya, penampilan sih mungkin ya gitu aja lah. Yang penting pakai kemeja rapi, ya. Rambut juga ya oke lah, masih oke. Yang penting satu hari kerja 20 pekerjaan dilakukan. Itu namanya productivity. They don't care about pakai jam yang keren, pakai baju yang no. Ya mungkin itu juga penting, tapi bukan itu utamanya. Yang penting utamanya adalah aku kerja di lapangan. Ya, dalam 5 jam aku bisa selesaikan 20 pekerjaan dan itu semuanya tuntas, semuanya nilainya bagus. Itu yang diharapkan pengusaha Cina. Ya, itu baru satu. Strategi berikutnya, pengusaha Cina adaptasinya cepat. Adaptasinya cepat. Maksudnya adaptasi cepat. Dia langsung cepat. Bayangin tadi bikin strategi cepat begitu. Adaptasi. Berarti langsung mereka blend in, masuk ya ke Indonesia. Lihat, oh inilah yang disuka makan ini ya. Oh minumannya ini ya. Oh harganya segini. Langsung riset. Market research-nya cepat banget. Jadi yang di research bukan cuma satu produk. Oh ini pasta gigi. Oh ini kopinya begini. Rasanya begini ya. Waktu research ini sana sini ngobrol lagi ya, ke distract sana, ke distract sini. Oh iya begitu. Lalu kita santai. Enggak. Research yang tek dapat. Ya oh begini. Harganya segini, kompetitornya segini dan sebagainya. Semua dapat langsung. Waktu adaptasi cepat. Langsung best sellernya apa? Oke, mau bikin apa nih dia? Macam-macam, mau bikin es krim, mau bikin kopi, mau bikin ayam goreng segala macam. Oh, bestsellernya apa? Kenapa bisa begitu? Sambalnya gimana? Langsung dari semua. Langsung kirim ke bagian R&D-nya, kirim ke bagian development-nya segala macam, langsung dibikin. Itu cepat banget adaptasinya. Nah, kita adaptasi. Aduh, nanti ini bagaimana? Nanti itu kalau gini gimana? Nanti begitu susah ini sudah ya. Kita mikir sana sini, mereka tak jalan. Nah, itu maksudnya. Gimana kita bisa
bersaing dengan begitu. Mereka begitu cepat. Kita aja balas WA lama dibalasnya. Nanti tunggu ya, atasan harus baca dulu, harus cek dulu. Ya, mereka sih tek langsung kirim, seset langsung oke, diset jalan. Jadi bagaimana kita bisa melakukan persaingan dengan mereka kalau cara balas WA aja lama, tunggu keputusan, tunggu BOD-nya, tunggu nanti pertimbangan dulu dan sebagainya. Iya, penting, memang harus dipikirkan bagaimana pertimbangannya, bagaimana analisanya, tapi terlalu lama. Sementara waktu itu jalan terus. Buat mereka time maybe is not money. Buat mereka time is everything menurut saya. Dan mereka kerja itu satu hari itu very very productive. Dan saya lihat sendiri, ya. Caranya gimana produktif? Dari cara jalan aja. Cepet banget saya jalan di sana sama orang yang 70 tahun ketinggalan jalannya, jalan kaki loh, begitu cepet. Karena mereka lihat time is everything. Dia tahu waktu itu mahal dan lebih mahal dari apapun karena nggak bisa dibayar lagi, nggak bisa kembali lagi. Maka mereka nggak mau buang-buang waktu. Target tahun ini, nggak mundur lagi, nggak mundur. Kita kan mundur lagi, pending lagi, ditunda dan sebagainya. Jadi lama. Jadi adaptasinya begitu cepat. Ya, dia pun tidak kerja sendiri, not Superman. They don't work alone. Ya, China people, China businessmen, they don't work alone. Ingat, ya, mereka punya strategi-strategi yang dimana mereka bisa kolaborasi, mereka bisa menggunakan resources dimanapun. Saya ingat satu strategi yang dilakukan oleh Zhuge Liang, salah satu penasihat perang ya pada saat di zaman Three Kingdom. Dia waktu itu perang dengan satu pasukan lain, ya, dia membuat tentara-tentara dari jerami. Ya, pada saat itu berkabut sekali kondisinya, sengaja dia arahkan supaya si pasukan lawan itu masuk ke satu area yang dimana banyak kabutnya. Nah, dia di situ pasang pasukan-pasukan jerami di sana. Pasukan jerami itu tujuannya supaya ingin memberikan satu kesan kepada pasukan lawan bahwa saya punya army itu banyak. Jadi bikin pasukan-pasukan jerami, dan karena berkabut maka lawan nggak bisa kelihatan. Jadi lawan bilang tembak, tembak pakai panah, semuanya tembak panah. Sementara panahnya masuk semua ke pasukan-pasukan jerami. Dan si pasukan itu karena dia punya senjata dari lawan, dia begitu kabut terbuka, serang balik. Dan ternyata itu pasukan-pasukan jerami itu sebetulnya cuma pasukan-pasukan bohongan yang benar-benarnya sudah mengepung itu. Jadi lawan kalah. Nah itu. Jadi dia menggunakan cuaca, menggunakan keadaan, menggunakan resources lawan itu. Jadi mereka not Superman. Tidak semua dikerjakan sendiri. Jadi contohnya, kenapa seperti perusahaan-perusahaan seperti Fore, Tomorrow, dan lain-lain, mereka tidak pakai dana sendiri, tidak modalnya sendiri. Mereka dari pendanaan orang-orang besar, venture capitalist dan sebagainya. Itu mereka masuk ke Indonesia dengan tidak dana sendiri. Mereka didanai oleh perusahaan-perusahaan besar. Jadi cepat banget. Ya, jadi salah satunya pendanaan ya. Jadi not Superman, berarti mereka pakai tim. Ya, tim yang siap menggempur. Jadi mereka datang ke Indonesia itu bukan cuma jual kopi, bukan cuma jual mobil. Mereka siap-siap bawa strategi perang mereka untuk masuk ke Indonesia. Karena dia tahu situasi Indonesia seperti ini, tahu marketnya begini, tahu pasarnya begini, tahu kelemahannya begini, masuklah dengan gencar. Itu yang terjadi. Dan kita nggak tahu bahwa itu adalah sebetulnya mereka sudah baca sebelum mereka ke sini. Jadi mereka bukan jual kopi atau jual apapun. Mereka udah bawa strategi perangnya ke Indonesia sehingga menang telak. Nah, itu yang dilakukan. Ya, timnya sudah dilatih, adaptasi pasar sudah, strategi sudah masuk, semuanya sudah dipikirkan sehingga masuk sudah menang. Ingat, remember ya, Sun Tzu punya strategi adalah 100 kali. Kalau kita mau 100 kali menang, ya pertama-tama kita mesti understand the enemy. Kita mesti ngerti siapa yang kita akan lakukan, dengan siapa kita berperang. Itu paling penting. Baru 100 kali perang, 100 kali perang. Bahkan dia bilang ini, tanpa harus berperang. Ya, kita bisa menang tanpa harus berperang, ya kan? Dia masuk dengan kondisi yang baik-baik saja dan dia mendapatkan dukungan dari pemerintah karena pemerintah kasih insentif khusus untuk investor-investor luar masuk Indonesia. Jadi dia gunakan semua resources sehingga damai-damai aja, oke-oke aja, dia bisa dominasi. Jadi bahkan menang tanpa berperang. Nah, itu ada beberapa strategi-strategi yang saya sampaikan di video ini.
Banyak lagi strategi-strategi, nanti di kesempatan lain saya akan bahas lagi beberapa strategi-strategi dari China yang kita bisa belajar sebagai pengusaha-pengusaha lokal. Kalau enggak, kita akan ketinggalan. So, kesimpulan buat Anda, ya, kalau Anda pebisnis lokal, yang kita sama-sama punya challenge seperti ini, saya kesimpulan kasih 7 strategi yang harus kita kuasai dan harus Anda fokuskan, supaya Anda minimal, ya, Anda bisa bersaing dan bahkan Anda bisa memenangkan pasar Anda dulu, ya. Anda kuasai dulu marketing, Anda kuasai dulu your customer, your area of location Anda. Misalnya Anda di Surabaya, kuasai dulu lokasi Anda di situ. Kalau bisa, semua customer di sana lebih fokus ke brand Anda, ke perusahaan Anda, ya. Nah, jadi ada 7 hal. Yang pertama, harga, ya. Bicara harga bisa satu video lagi, mungkin lebih banyak lagi, ya. Tapi fokusnya adalah coba pikirkan bagaimana positioning harga, bagaimana penentuan harganya. Ya, harga mahal, harga murah tidak masalah. Ya, Anda sudah lihat kan kalau Anda datang ke satu tempat yang dimana tetap ramai tempatnya, bahkan orang sampai antri, itu walaupun harganya tidak murah, tapi orang antri. Kenapa? They don't pay for the price, they pay for the benefit, for the value, for the quality. Nah, coba pikirkan bagaimana menentukan harganya supaya kita bisa harganya pas, low cost, ya, low price, tapi kualitasnya lebih dapat, lebih banyak. Jadi harga bukan mahal atau murah, tapi value for money, ya. Kedua, ekspansi. Jadi think big, ya, think big. Ya, atau Anda tidak gitu-gitu aja, think bigger, lebih besar lagi, berpikir besar, go global, go internasional, ekspansi. Fokus bukan hanya di lokal, fokusnya global. Zaman sekarang kita bisa masuk ke dunia internasional, go global, internasional, ekspansi. Jadi jangan hanya fokus di lokal. Tapi saya nggak bisa, hati-hati. Your limiting belief siapa tahu menghambat Anda untuk grow. Padahal Anda bisa grow. Ya. Ketiga, adaptasi. Jangan berhenti adaptasi. Customer behavior, perilaku customer itu berubah terus, ya. 2 tahun yang lalu sama sekarang berubah, bahkan setahun yang lalu sama sekarang sudah berubah cara orang transaksi bisnis dan sebagainya, bahkan perilaku customer sudah sangat berubah, ya. Cara-cara mereka adaptasi dengan produk-produk segala macam, kita belajar terus. Maka harus ada tim khusus untuk adaptasi, namanya R&D, Research and Development. Itu penting supaya dapat insight-insight baru. Mungkin Anda sendiri sebagai pengusaha perlu jalan-jalan ke China atau kemanapun, ya, untuk kita belajar dan melihat adaptasinya gimana, dan bagaimana kita mengadaptasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah menggencar kita, menggempur kita. Adaptasinya juga penting. Adaptasi juga di internal, tim kita juga berubah, ya. Mereka Gen Z, kita mungkin Gen X. Bagaimana caranya, approach-nya dan sebagainya, cara leadership-nya, itu semua adaptasi. Yang keempat, dana dari investor. Jadi jangan gunakan dana sendiri. Kita bisa collapse, kita bisa kerjasama dan sebagainya, supaya kita bisa menggempur juga, ya, dan bisa punya goal lebih besar karena tidak dari kita sendiri, ya. Salah satunya dari investor, dari berbagai macam, ya. Anda bisa pikirkan itu. Lalu teknologi penting, ya. Zaman sekarang semua era teknologi, era AI segala macam, kita mesti bener-bener, ya, buka mata, buka telinga tentang teknologi. Online udah bukan hanya itu, ya. Kalau kita udah nggak di online, udah pasti ketinggalan lah. Online, teknologi, semua harus adaptasi. Jadi kita harus mungkin upgrade, kita punya sistem, upgrade, kita punya sistem di perusahaan segala macam. Itu semua mesti di-upgrade, ya. CRM sistem mesti dilakukan, WhatsApp otomasi mesti dilakukan dan sebagainya. AI mesti lebih dioptimalkan lagi, because teknologi itu mempercepat, ya. Jangan sampai masih hari gini, aduh itu wifi-nya mahal banget, bayar wifi. Oh no, bisa jadi mungkin gara-gara wifi-nya kurang cepat, jadi lambat. Anda tidak mau invest di teknologi, tidak mau invest di orang-orang yang memang ngerti di sana, jadi lambat. Mesin Anda terlalu lama dan sebagainya. Itu juga teknologi, ya. Dan ingat, peluang di mana-mana. Peluang is everywhere. Di mana-mana. Jadi kalau kita lihat di mana-mana, cuman kita nggak lihat. Selama ini mungkin kita lihatnya cuma kesibukan sendiri. Dan yang ketujuh adalah marketing low budget tapi high impact. Ya, low budget marketing tapi high impact. Nah, ini adalah 7 kesimpulan yang saya bisa bagikan kepada Anda mengenai bagaimana caranya kita sebagai pengusaha lokal siap-siap bersaing, dan bahkan kita juga bisa melihat mereka, ya, dan kita pun bisa fokus untuk bisa meningkatkan kualitas dari bisnis kita dan kualitas dari perusahaan kita. Sukses selalu. Saya Hendra Hilman. Kalau Anda punya masalah atau Anda bingung bagaimana caranya, Anda bisa of course konsultasi dengan tim saya untuk kita sama-sama pikirkan bagaimana strategi bisnis Anda membangun your business, ya, membangun your sales system, ya, sehingga bisnis Anda bisa grow juga tidak kalah dengan pengusaha-pengusaha dari China. Sukses selalu untuk Anda. Saya Hendra Hilman. Salam pengusaha.